Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Seluruh ilmu pengetahuan al-asma' diberikan dan dikasih tahu oleh Allah kepada Adam alaihi salam. Dari sinilah sesungguhnya pengetahuan itu kemudian menitis kepada anak cucu Adam, termasuk kepada kita dan generasi-generasi yang akan datang. Maka peradaban manusia tidak akan bisa tumbuh kokoh kecuali dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian, hari ini teknologi berkembang begitu pesat. Apakah Al-Quran yang diberikan dan diturunkan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam itu membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? Tentu ilmu pengetahuan dan teknologi kalau dimaknai dalam arti modern dengan segenap delik-delik dan istilah-istilahnya, pasti kita tidak bisa kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebuah kreasi yang dihasilkan oleh manusia dengan segenap pengetahuan yang dia miliki, maka di setiap zaman dan di setiap generasi sesungguhnya Al-Quran telah memberikan isyarat-isyaratnya. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 778 ayat Al-Quran setidaknya yang menggambarkan dan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahkan ada seorang mufassir kesohor namanya Tantawi Jauhari, menulis kitab tafsir namanya Jawahirul Quran. Di situ beliau mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran, karena beliau backgroundnya adalah seorang saintis, tapi pada saat yang sama juga menguasai Al-Quranul Karim. Maka beliau mengidentifikasi ada 775 ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Ini semua menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan secara isyari itu disebutkan dan dibahas di dalam Al-Quran. Antara lain, dalam kesempatan yang singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan misalnya tentang ilmu embriologi, ilmu tentang penciptaan manusia. Misalnya di dalam Al-Mu'minun 12:16, ayat 12 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjelaskan di sana tentang bagaimana proses penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Al-ayah. Ini sebentuk contoh bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran sudah mengisyaratkan tentang ilmu embriologi, proses penciptaan manusia. Oleh karena itu, orang yang meragukan Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran tentu tidak berdasar, karena sesungguhnya Al-Quran sendiri itu sudah sejalan dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan. Ada teknologi pengawetan, itu juga disinggung dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang Fir'aun yang diawetkan, bahkan tubuhnya hari ini bisa kita lihat di Mesir sana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Yunus 92, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Hari ini aku selamatkan engkau wahai Fir'aun beserta jasadmu, agar kelak menjadi tanda-tanda bahwa sesungguhnya orang yang lalim, orang yang zalim di muka bumi itu akan aku murkai dan akan aku kalahkan. Maka pesan ini kalau dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan modern, itu adalah sebentuk contoh
Bagaimana kemudian teknologi pengawetan sudah pernah diisyaratkan oleh Al-Quran.